Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, teman-teman. Ah, apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan pada sehat semua ya, teman-teman ya. Semoga aktivitas kita tidak terhambat ya dengan suatu apapun, apalagi dengan kesehatan kita terutamanya ya. Mudah-mudahan teman-teman semua itu masih dalam keadaan sehat, ya, panjang umur, juga murah rezekinya ya, teman-teman. Oke, hari ini kita itu udah di 10 hari terakhir puasa ya, teman-teman. Ya, alhamdulillah masih sehat walafiat ini. Nah, oke, kali ini aku akan berbagi tips ataupun cara lah ya, cara mengantisipasi ataupun cara menyiasati bagaimana kita bertani dengan modal yang seadanya atau modal kecil ya. Kayak contoh misalnya kita orang itu dalam per hektar misalkan per tahun melakukan pemupukan itu dua kali sampai 3 kali lah ya. Nah, kita misalnya cuma mampu 2 kali juga sedikit gitu ya, teman-teman. Nah, supaya tanaman kopi kita gitu tidak merasa kelaparan, jadi kita tuh harus mensiasatinya dengan cara yaitu mengurangi dahan ya, teman-teman ya. Jadi jangan terlalu banyak gitu. Misalkan dalam satu dahan gitu, dalam satu pohon, bukan satu dahan ya, maaf ya teman-teman. Biasanya kita dengan pemupukan full setahun itu misalnya 3 kali per hektar, itu misalnya dengan ukuran pemupukan misalkan 6 kintal per hektar seumpama misalnya. Terus kita cuma mampu hanya 4 kintal. Nah, jadi dengan kurangnya pemupukan gitu, itu akan berdampak pada hasil kita ya, teman-teman ya. Itu nggak akan maksimal lah gitu ya. Nah, jadi kita tuh mensiasatinya itu dengan cara ini, teman-teman, mengurangi cabang atau dahan-dahan ya. Biasa satu pohon misalnya kita ini ada 20 cabang misalnya. Kita itu ya harus mengurangi lah ya, dikurangi dulu gitu. Jangan sampai 20 lagi, karena untuk menyesuaikan pupuk tadi ya, teman-teman ya. Nah, gini. Nah, seperti saya inilah, teman-teman ya. Karena saya ini petani dengan modal seadanya ya, teman-teman. Jadi ya nggak banyak gitu. Apalagi saya masih pemula jadi petani. Jadi ya menyesuaikan lah dengan budget atau modalnya ya, supaya kopi kita tetap berbuah gitu itu ya. Walaupun dahan banyak juga berbuah, tetap berbuah ya, teman-teman, cuman mungkin nggak maksimal gitu ya. Nah, jadi caranya itu, ini misalkan untuk yang tua ya, yang bakal nanti kita buang. Nah, karena modal saya itu kecil, sedikit gitu, jadi nggak sesuai dengan kebutuhan si batang ini, maka saya hanya menyiapkan bahan baru itu cuma 1, 2, juga 3 tuh, yang 3 ya, teman-teman. Yang lain tuh udah lanjutan semua, itu mungkin nanti dikurangin juga itu sama saya, teman-teman ya. Nah, jadi saya tuh udah 2 tahun ini saya mensiasatinya itu seperti ini, teman-teman. Nah, kemudian juga untuk jenis kopi ini ya, ini tuh namanya jenis kopi Tugusari ya, teman-teman. Jadi dia itu kopinya kalau untuk cuaca panas ataupun cuaca curah hujan yang sedikit ya, teman-teman, itu dia agak lumayan buahnya, teman-teman. Tapi kalau misalnya dia tuh curah hujannya tinggi ya, dia buahnya itu akan sedikit, teman-teman. Entah itu mungkin dari tidak tahan cuaca, mungkin lah saya berkesimpulan ke sana ya, tidak tahan dengan cuaca dingin ya, dia harus agak panas lah cuacanya, teman-teman ya. Nah, juga untuk trik berikutnya ya, diusahakan kita itu melakukan pemupukan di bulan-bulan awal kita melakukan panen kopi ya,
atau panen kopi pertama itu diusahakan kita harus sudah menabur pupuk itu, walaupun hanya per hektar itu misalnya dikasih 2 kintal ya teman-teman, untuk pemupukan urea ataupun dengan campurannya gitu ya. Nah, karena itu nanti akan membuat dahan-dahan baru ini ya, yang seperti ini tuh akan sehat ya teman-teman, akan panjang. Misalkan sekarang ini hanya beberapa ruas ya, nanti kalau misalnya di awal kita panen kopi, nah kita sudah melakukan pemupukan. Nah, mudah-mudahan nanti kan ini sehat batang, jadi lebih panjang lagi teman-teman. Kemudian tunas-tunas baru nanti akan muncul ketika setelah pemangkasan berikutnya ya teman-teman ya. Nah, itu sedikit pengalaman saya, berbagi pengalaman. Saya juga ini ikut para suhu ya, ini yang sudah saya praktekkan selama 2 tahun ini ya teman-teman ya. Berikutnya juga untuk pemangkasan ya, kalau misalnya itu kita musim kemarau panjang, ini kita jangan terlalu berani untuk membuang cabang-cabang atau ranting-ranting ini ya. Ya, walaupun nanti di ujung ini akan ada beberapa buah, tapi kalau misalnya kita masih memungkinkan, karena cuaca kita tadi kan tidak mendukung ya, ataupun terlalu banyak musim kemaraunya, itu sebaiknya jangan terlalu berani lah ya teman-teman, kecuali pas ya musim hujan lah ya. Kemudian kalau misalnya curah hujan tinggi juga teman-teman, itu pemangkasan kopinya harus dijarangi ya. Maksud dijarangi itu jangan terlalu bertumpuk si dahan itu, supaya nanti pas ketika si bunga kopi itu udah mau mekar gitu, setelah mekar mau menjadi buah, melakukan perkawinan silang antara satu tanaman kopi dengan tanaman yang lain, itu tidak terhambat teman-teman. Nah, kemudian juga kalau misalnya si kopi ini pas degan, udah degan, ini kan udah lewat degan nih, tinggal nunggu tua ya. Kalau misalnya terlalu rimbun dengan daun gitu teman-teman ya, itu nanti akan rontok si kopi ini teman-teman. Dia akan lemah, si gagang kopinya itu akan tidak kuat gitu ya. Jadi cepat sekali ininya rontok dia kalau terlalu banyak hujan ya. Nah, itu dia teman-teman ya, sedikit berbagi ilmu lah ya, berbagi pengalaman saya juga, karena saya juga petaninya masih baru ya teman-teman ya. Itu yang selama 2 tahun sampai sekarang ini saya praktekkan ya teman-teman ya. Nah, terima kasih yang udah menonton. Nah, mudah-mudahan untuk video selanjutnya kita spill yang lain ya, atau cara-cara yang lain ya. Nah, terima kasih yang udah menonton, terima kasih juga yang sudah mendukung. Saya doakan teman-teman semua yang sedang usaha dilancarkan usahanya, yang sedang sakit mudah-mudahan dicabut penyakitnya, disembuhkan kembali. Saya doakan rezeki teman-teman melimpah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.